Fadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-istima'ul juyus al-islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah wa nahwi qawli ta'ala aamintum man fis sama' wa qawli ta'ala wa huwa alladhi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah wa sama'uhu min ghairihi wa sama'u ghairihi minhu wa ghairu dhalik min sifatihi al-muta'alliqa bih al-madhkura fi kitabihil munazzal ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Hasbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan wa taqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatik. Al-ikhwatul kiram, kita lanjutkan pembahasan kitab kita, Kitab Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah al-Harbil al-Mu'attilah wal Jahmiyah. Kita masih dalam penjabaran perkataan Imam dari Madzhab Syafi'i rahimahullah, Abul Abbas Ibnu Suraij radhiyallahu anhu atau rahimahullah, ketika menyebutkan bagaimana tentang akidah yang wajib diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, beliau berkata, wa nahwu qawlihi ta'ala, diantaranya yang wajib kita imani firman Allah ketika Allah mengatakan aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit. Fis sama memiliki dua makna. Pertama, fi bermakna ala, arti fis sama ala sama, apakah kalian merasa aman dengan dia yang di atas langit, karena Allah bukan dalam makhluknya. Jadi fi di sini bermakna ala, sebagaimana perkataan Fir'aun kepada para tukang sihirnya, "Tsumma la usallibannakum fi judhu'in nakhli." Kemudian kalian nanti akan kusalib fi judhu'in nakhli, di pohon-pohon kurma. Makna fi maknanya adalah ala, di atas pohon-pohon kurma, bukan dalam pohon kurma. Bisa juga fis sama bermakna as-sama bermakna ulu, ay fil ulu. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, fil ulu. Wa qawlihi ta'ala, juga firman Allah lainnya, wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Juga Allah berfirman, dan dialah yang di langit sebagai Tuhan yang disembah. Maksudnya oleh para penghuni langit berupa malaikat-malaikat. Wa fil ardi ilahun, dia pula lah yang di bumi sebagai Tuhan yang disembah oleh penghuni bumi. Ini menunjukkan Allah dialah Tuhan di langit, ya, disembah oleh para penghuni langit dari malaikat-malaikat, dan dia pula Tuhan di bumi yang disembah oleh penghuni bumi. Dialah Tuhan pemilik langit dan bumi yang disembah di langit dan di bumi. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, di atas arasy. Wa sama'uhu min ghairihi wa sama'u ghairi minhu. Juga terdapat keterangan Allah mendengar min ghairihi, dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk-makhluknya, sebagaimana telah kita sebutkan. Ya, Allah memiliki nama Sami'un Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Dalam bentuk nama, dalam bentuk kata kerja juga ada. Ya, laqad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar perkataan seorang wanita, itu Khawla bintu Tha'labah, yang melaporkan perihal suaminya kepadamu. Dan sebaliknya, ya, sebagian makhluknya mendengar dari Allah langsung, sebagaimana mendengarnya Musa alaihissalam dari Allah langsung tanpa perantara, dan Nabi kita Muhammad tanpa perantara ketika peristiwa Mi'raj, dan Nabi Adam alaihissalam, ya Allah SWT ciptakan dengan kedua tangannya dan berkata-kata kepadanya tanpa perantara. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, kami katakan wahai Adam,
tinggallah engkau dan pasanganmu di surga. Menunjukkan Adam di antara para nabi Allah berbicara kepadanya langsung tanpa perantara. Allah mendengar daripada makhluknya dan sebagian makhluknya mendengar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika min sifatihil muta'alliqati bihi, dan berbagai macam sifat-sifat lain yang berkaitan dengan Allah, yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, al-madhkurati fi kitabihil munazzal ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan dalam kitabnya maupun yang diturunkan melalui lisan nabinya, itu dalam sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita imani semua yang datang daripada Allah dan Rasulnya yang menceritakan bagaimana tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha sempurna dari berbagai macam sisi. Tidak ada padanya sifat yang kurang, cacat, tak sempurna. Dengan meyakini sifat-sifat Allah tak akan pernah sama dengan sifat-sifat makhluknya. Perbuatan Allah pun tak akan pernah sama dengan perbuatan makhluknya. Walaupun dalam kesamaan nama, ismun mustarak, nama sama. Sebagian makhluk ada yang namanya Hakim, nama Allah Hakim, tapi tak akan pernah sama hakikatnya. Walaupun nama boleh sama, sebagian sifat boleh sama mustarak seperti sifat mendengar makhluk, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat mendengar, tapi antara keduanya tentu tak akan sama. Sebagaimana berbeda zat, maka berbeda pula lah sifat. Allah mendengar semua bahasa, semua pembicaraan, semua perkataan dalam satu waktu. Tak tertukar antara satu dengan yang lain perkataannya, permintaannya, doanya. Ya, jadi setiap sifat-sifat Allah SWT sempurna, tak sama dengan sifat kita. Kalaupun ada, hanyalah sekedar kesamaan dalam nama belaka. Berbeda hakikatnya. Sebagaimana manusia pun mustarak bersikat dalam nama-nama, misalnya sifat kaki. Kaki meja tak sama dengan kaki kursi, tak sama dengan kaki manusia. Bahkan kaki manusia pun tak sama satu sama lainnya. Bagaimana disamakan kaki Allah dengan kaki manusia, tangan Allah dengan tangan manusia, wajah Allah dengan wajah manusia, dan begitulah seterusnya. Jari Allah dengan jari manusia. Dan dalam mengimani seluruh nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kita hanya bertumpu kepada dalil. Jika dalilnya sahih, kita terima dengan meyakini semuanya sifat tersebut sempurna bagi Allah, tak sama dengan sifat makhluknya. Naam. Wa jami'u ma lafadha bihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam min sifatihi kagharsihi jannatul firdaus biyadihi kagharsihi jannatul firdaus biyadihi wa syajaratin tuba biyadihi. Naam. Kemudian berkata beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan, Abul Abbas ibn Suraij, namanya Muhammad, kunyah Abul Abbas bin Suraij, ya, dan dia berkata, ya, wa jami'u ma lafadha bihil Mustafa, dan segala sesuatu yang Nabi SAW pernah ucapkan, min sifatihi, dari sifat-sifat yang Allah SWT jelaskan kepada nabinya, kita wajib imani jika hadisnya sahih. Jika hadisnya sahih. Dan tak semua hadis-hadis yang menjelaskan sifat Allah, perbuatan Allah itu sahih, maka terletak kepada kesahihannya. Di sini disebutkan beberapa contoh, kagharsihi jannatal firdausi biyadi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala, gharsihi jannatal firdausi biyadi. Allah menanam segala macam tanaman di surga Firdaus dengan tangannya. Ya. Hadis ini diposisikan dengan ulama. Sebagian ulama melemahkan hadis ini karena terdapat perawi yang lemah di sana. Wa syajarati tuba biyadihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan pohon tuba di surga dengan tangannya. Ya. Ini pun dipersisikan kesahihannya. Wa khattit Taurata biyadihi, dan dia menuliskan Taurat dengan tangannya. Ini sahih hadisnya. Allah Subhanahu wa taala menuliskan Taurat dengan tangannya. Secara sekaligus
Allah turunkan Taurat kepada Musa dalam lembaran-lembaran yang Allah tulis dengan tangannya subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan Taurat. Karena tak seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan tangannya. Ya. Demikian juga kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, tulisannya tak semua Allah tulis dengan tangannya. Seperti Quran turun kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Jibril mendengar daripada Allah, Jibril sampaikan kepada Muhammad, Muhammad perintahkan untuk ditulis dan disampaikan kepada para sahabat. Adapun Taurat ditulis dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dhahki wa ta'ajjubi. Wa dhahiki wa ta'ajjubi, di antaranya ada sifat tertawa ya bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ajjubi, sifat kagum. Kedua sifat ini memang ada daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keterangan hadis-hadis yang sahih. Ya. Allah tertawa daripada dua orang laki-laki. Yang satu membunuh yang lain, dua-duanya masuk surga. Bagaimana itu keterangannya? Ya, yang satu ini terbunuh sebagaimana Hamzah. Dibunuh oleh Wahsy. Akhirnya Hamzah masuk surga, mati sebagai syahid. Kemudian Wahsy beriman, masuk ke dalam Islam setelah Makkah ditaklukkan. Akhirnya dia pun masuk surga. Dengan sebab dibunuhnya Hamzah akhirnya masuk surga. Kemudian dia pun masuk Islam, dia pun masuk surga. Ya. Sifat ta'ajub, kata Nabi kita, ya ajibu rabbuka min rajulin laisa lahu sabwah. Tuhanmu kagum dengan seorang laki-laki yang tak pernah punya masa muda yang sia-sia. Masa muda biasanya orang banyak menyia-nyiakannya. Ya, tapi Allah takjub kepada seorang laki-laki yang dia jaga masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi tentang 7 orang yang akan dinaungi di hari kiamat, rajulun nasya'a fi ibadatillah. Seorang laki-laki yang tumbuh, kembang, membesar, dewasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kagum dengan laki-laki semacam ini. Tentunya sifat kagum Allah, sifat tertawa Allah tak pernah sama dengan sifat tertawa dan kagumnya makhluk. Ya. Naam. Wa wada'ahu al-qadama 'ala an-nari. Wa wada'ahu al-qadama 'ala an-nari fataqul qat. Naam. Wa wada'ahu al-qadam 'ala an-nar, wa wada'ahu al-qadama 'ala an-nari fataqulu qat. Di antara sifat-sifat yang Rasulullah pernah sebutkan tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika neraka jahanam tak pernah berhenti untuk meminta tambahan. Hal min mazid, hal min mazid. Tuhan, masihkah ada tambahan? Masihkah ada tambahan? Kata Nabi, hatta yadha'a ar-rabbu atau al-jabbaru qadamahu 'alaiha. Sampai akhirnya Allah meletakkan tapak kakinya di atas neraka. Maka seketika neraka pun berguncang hebat. Kemudian dia berkata, qat, cukup. Ya. Ibnu Abbas menyebutkan tentang makna al-kursi adalah maudi'u, tempat al-qadamaini lillah. 2 telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani Allah memiliki 2 telapak kaki. Kita imani Allah memiliki 2 tangan. Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbentang. Kita imani Allah memiliki 2 mata. Sebagaimana Allah mengatakan kepada para sahabat, fa inna rabbakum laysa bi'awar. Dajjal itu matanya picak 1, Tuhan kalian tidak picak matanya. Ya, kita imani hal-hal demikian. Kita imani Allah SWT memiliki jari jemari sebagaimana disebutkan nanti. Ya, kata Allah SWT, qulubul ibadi baina asba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati hamba ada di antara 2 jari daripada jari-jari Allah, dia bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Naam.
وذكر الأصابع وذكر الأصابع ونزول كل ليلة إلى السماء الدنيا وليلة الجمعة وليلة النصف من الشعبان. نعم حسبك. Kata beliau rahimahullah, di antara hal lainnya wa dzikril asabi', di antaranya Nabi pernah menyebutkan bagi Allah jari, ada jari-jari al-asabi'. Asabi' jamak daripada asba', maknanya adalah jari. Sebagaimana tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan nabinya, ya sesungguhnya hati-hati hamba ada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan nuzuli kulla lailatin ila sama'id dunya. Di antara hal lainnya adalah sifat Allah itu turun setiap malam ke langit dunia. Bagaimana terdapat dalam keterangan hadis yang sahih. Yanzilu rabbuna fi kulli thuluthil lailil akhir ila sama'id dunya. Tuhan kita turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Fa yaqulu hal min ta'ibin fa atub alaihi. Adakah yang mau bertobat? Aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir fa aghfirullah. Ada yang mau minta ampun, aku ampun dosanya. Sampai terbitnya fajar. Ya. Dan kita mengimani turunnya Allah yang layak bagi Allah SWT. Bukan sebagaimana turunnya makhluk. Dan Allah selama-lamanya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah tidak pernah diliputi oleh makhluk. Saya pernah katakan minggu lalu, bukan maknanya turun ke langit dunia Allah SWT itu diliputi oleh langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Tidak. Selama-lamanya Allah tidak pernah dalam makhluk. Dia di atas makhluknya, berpisah daripada makhluknya. Jadi bagaimana turunnya Ustaz? Jangan tanyakan bagaimana. Yang jelas yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Walailatil, kemudian wan nuzuli kulla lailatin ila as-sama'i ila sama'id dunya wa lailatil jum'ah. Ya, demikian pula dikatakan dia turun di malam Jumat tapi hadisnya tak sahih. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, turun pada malam nisfu Sya'ban juga tak sahih. Wa lailatul qadar, dan malam Lailatul Qadar, wallahu a'lam. Lailatul Qadar tak kita ketahui. Yang kita ketahui yang turun adalah malaikat-malaikatnya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu. Ya. Naam. Wa kaghairatihi wa kaghairatihi wa farahihi bi taubatil Naam, di antaranya adalah sifat lainnya kaghairatihi. Allah memiliki sifat cemburu. Sa'ad bin Abi Waqqas ya pernah mengatakan, sekiranya aku mendapati bersama istriku seorang laki-laki akan kupenggal dia dengan pedangku. Wahai orang musaffah, dengan sisi yang tumpulnya. Kata Rasulullah SAW, ata'jabuna min ghairati Sa'din? Apakah kalian merasa heran, takjub dengan cemburunya Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripadaku. Ya. Walladzi nafsi biyadi inni la aghyaru min Sa'din wallahu aghyaru minni. Aku lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripadaku. Karena itulah Allah haramkan berbagai macam perkara-perkara yang haram. Allah SWT cemburu ketika makhluknya melanggar larangan-larangannya. Ghairah, tentunya cemburu Allah tak sama dengan cemburunya makhluk. Semuanya mudah kita imani. Kita imani dia keyakinan tak akan sama dengan makhluk. Tapi kalaulah ini diberitahukan kepada ahlul kalam, semua yang tersebutkan dia tolak, semuanya ditolak. Mereka berani menolak hadis, mereka berani menolak ayat. Dengan satu bahasa kata mereka, ini semuanya adalah merupakan majas, bahasa kiasan. Padahal tak pernah namanya ada majas dalam masa Rasulullah SAW. Tak ada dalam bahasa Arab itu majas pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa tabi'in, enggak ada. Ahlul kalam masukkan istilah majas, kiasan. Dari mana mereka tahu itu kiasan? Ya, alangkah bahayanya jika seorang bisa mengatakan semuanya kiasan, rusaklah bahasa. Ya, rusak. Orang tua mengatakan kepada anaknya, nak, tolong kau belikan
Ya ayam sana, belikan ayam di sana, di pasar. Dibelikannya ketika itu burung. Kenapa burung? Kukira ibu suruh saya beli burung. Ayam itu bahasa kiasan saja, rusak semuanya. Ayamnya ayam, burungnya burung. Subhanallah. Ini yang merusak ahlul kalam. Kalau saya sekarang ngomong, ya antum tafsirkan dengan bahasa majaz, hancur semuanya, rusak. Dengan itulah orang-orang batiniyah, kelompok batiniyah tersesat. Mereka mengatakan Quran ini ada dua. Ada yang zahirnya, ini diketahui oleh orang-orang awam. Ada makna yang tersurat kata mereka, ini diketahui oleh orang-orang awam. Ada makna yang tersirat, hanya kami saja yang tahu, orang-orang sufi. Ya, kiblat contohnya. Kiblat kata mereka itu adalah wali-wali kami, kiblat. Ya, Ka'bah itu wali-wali kami. Fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Maksud arahnya ke kiblat. Kata mereka kiblat itu guru-guru kami. Hancur semua, rusak. Ya, maka mereka akan menafikan semua ayat, semua hadis karena kata mereka tak sesuai dengan akal kami. Mereka timbang ayat, mereka timbang hadis dengan akal mereka yang pendek, yang dangkal. Akhirnya mereka menolak sifat-sifat ini semua bagi Allah SWT. Mereka menentang Quran, mereka menentang sunnah. Ya, Allah mengatakan dilihat di hari kiamat, kata mereka mustahil Allah lihat, kata Mu'tazilah. Kenapa? Kalau dilihat berarti dia bertempat. Bertempat berarti dia makhluk, berarti dia ada satu sisi. Ya, wa ka ghairatihi wa farahihi bi taubatil abdi. Di antara lainnya adalah sifat gembiranya Allah dengan taubatnya sang hamba. Kata Allah SWT, Allah asyadu farhan bi taubatil abdi. Ya, Allah sungguh lebih dahsyat gembiranya daripada kepada taubat seorang hamba, bi taubatil abdi min rajulin adha'a rahilatahu fi ardin falatin. Allah lebih gembira kepada taubatnya sang hamba lebih daripada gembiranya seseorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir. Kemudian dia capek mencarinya, akhirnya tak dapat, dia putus asa, dia pun tidur di bawah satu batang pohon kayu siap-siap menunggu kematian. Ketika dia terbangun ternyata untanya sudah kembali lengkap dengan semua bekal di atas punuknya. Seketika dia ambil unta tersebut, dia pegang kekangnya, dia ikat baik-baik, dan dia pun berkata karena senangnya, ya Allah, benar engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, sehingga karena senang berlebih-lebihan, sehingga dia pun salah ucap. Dikatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Akhirnya karena senangnya dia tak lagi mengontrol ucapannya sehingga terbalik, dikatakannya Allah adalah hambanya, dia adalah Tuhan Allah. Anta ya Allah. Ya. Kata dia, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Terbalik. Dari situlah ulama mengatakan bahwasanya orang yang terkadang-kadang mengatakan perkataan kufur tidak harus dihukumi dia kafir sampai ditegakkan hujjah. Ini perkataan kufur. Tapi dia mengucapkannya spontan tanpa dengan niat, tak dapat dikafirkan. Walaupun perkataannya perkataan kufur, karena dia mengucapkannya bukan dengan niat. Naam. Wahtijabihi bin nuri wa birida'il kibriya. Wahtijabihi bin nur. Antara sifat-sifat lain diceritakan tentang Allah, Allah itu hijabnya nur, cahaya. Ketika Rasulullah SAW berdialog dengan Allah pada peristiwa Mi'raj, ibunda kita Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka? Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Nabi kita menjawab, nurun anna arahu, cahaya yang meliputinya. Bagaimana aku melihatnya? Kata Nabi SAW, hijabuhu nurun, hijabnya adalah cahaya. Walau kasyafahu lahtaraqa subuhatu wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala singkap hijabnya, akan terbakarlah makhluk yang memandang kepadanya. Tak ada yang sanggup memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam alam dunia ini, dalam kehidupan dunia ini. Tak sanggup.
Musa meminta melihat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarani, engkau tidak bisa melihat saya. Maksudnya bukan mustahil, tak bisa di dunia. Walakin inzur ilal jabal, cobalah kau lihat gunung ini. Falamma tajalla rabbuhu, tatkala Allah menampakkan dirinya kepada gunung, dia singkap cahayanya, seketika gunung itu hancur menjadi rata dengan tanah. Falamma tajalla rabbuhu al-jabali ja'alahu dakka, makna tajalla zahara, ketika Allah tampak kepada gunung dengan menyingkap seketika hijabnya, gunung tak sanggup, gunung hancur lebur sama dengan tanah. Fa kharra Musa sa'iqa, seketika Musa jatuh pingsan. Kebayangkan bagaimana gunung yang begitu tinggi hancur sama rata dengan tanah, apa enggak luar biasa kaget kita melihatnya. Kita suara geledek saja kadang kita mau mati dengarnya. Masih suara petir. Bagaimana gunung yang tinggi besar hancur ketika Allah SWT menyingkap hijabnya. Wa biridaihil kibriya, kita meyakini di antara sifat Allah, Allah memiliki sifat al-kibriya, kesombongan. Pakaian Allah adalah kesombongan. Ya. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, wal kibriya uridai. Ya, al-izzatu, ya, kata Allah SWT dalam hadis kursi, sesungguhnya wal kibriya'u, kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani fihi adzabtuhu, barang siapa yang mengambil sifat kesombongan ini, aku akan azab dia. Bagi Allah sifat sombong itu sempurna, karena dia pemilik segala-galanya. Al-kibriya walahul kibriya fis samawati fil ardi. Ya, adapun makhluk tak layak dia sombong. Karena apapun yang ada padanya semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan? Karena kita banyak uang, semua harta kita datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha, kata Allah, kami akan menjadi pewaris bumi dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Dan siapa di atasnya? Nanti kau mati, pindah ke ahli warismu. Atau hartamu punah sebelum kau meninggal, atau nanti punah pada masa generasi kedua, ketiga, atau nanti semua akan hancur pada hari kiamat, kembali semuanya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala layak, bahkan wajib memiliki sifat kesombongan. Ya. Tapi tidak boleh itu ada pada makhluk. Allah paling benci kepada makhluk yang mengambil sifat kesombongan. Karena makhluk itu semuanya adalah makhluk yang hina. Apa yang kita sombongkan? Ilmu datang daripada Allah. Jabatan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala tak suka jika ada orang yang mengambil, menyandang sifat kesombongannya. Kata Rasulullah, Allah berfirman, adzabtuhu wa man naza'ani fihi adzabtuhu. Yang mengambil sifat ini daripada hamba-hambaku, aku akan siksa dia, akan azab dia. Kata Nabi SAW, ya, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardal min kibrin atau kama qala. Tak masuk surga orang yang masih dalam hatinya ada seberat sawi daripada kesombongan. Tak masuk surga. Ngeri. Ya. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalidz dzarri, akan dibangkitkan di hari kiamat orang-orang sombong, begitu hinanya, kecilnya mereka bagaikan semut-semut, yata'uhun nas, dipijak-pijak oleh manusia. Manakala di dunia dia merasa tinggi, Allah hinakan dia. Di dunia dia merasa lebih tinggi daripada makhluk yang lain, akhirnya Allah hinakan dia, dipijak-pijak oleh makhluk. Balasan kesombongan. Apa itu sombong? Sombong adalah menolak kebenaran yang datang. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang kedua, merendahkan orang, menyepelekan orang, melihat orang semuanya di bawahnya. Dia lebih hebat, dia lebih utama, dia lebih segalanya. Ya, menghinakan orang-orang yang dianggapnya di bawahnya. Padahal kita tak tahu di sisi Allah mana yang paling baik. Di sisi Allah yang paling baik adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi pangkatnya, yang paling banyak hartanya, yang paling cantik rupanya, sempurna wajahnya, bukan itu. Inna akramakum innallaha yatqakum. Yang paling mulia di sisi adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling
cantik, elok, rupawan, kaya, raya, berpangkat, tidak. Naam. Wa annahu laysa bi'awar. Wa annahu laysa bi'awar, bahwasanya Allah bukanlah matanya picak sebagaimana matanya Dajjal. Dajjal ketika keluar di muka bumi, dia mengaku sebagai Tuhan, mendatangi satu kaum. Dia berkata kepada mereka, bagaimana jika anak muda ini kedua orang tuanya dihidupkan? Yakinkah kalian aku Tuhanku? Kata mereka, ya kami yakin kau Tuhan kalau kau bisa melakukan demikian. Maka seketika ya syaitan berwujud dua orang tua daripada anak muda ini. Bangkit daripada kuburnya, syaitan berkata kepada anaknya, hai anakku, berimanlah kepadanya, dia Tuhan kita. Maka berimanlah seluruh makhluk ketika itu melihatnya. Ini Dajjal. Kata Nabi, inna rabbakum laysa bi'awar. Tuhan kalian itu bukanlah Tuhan yang matanya picak sebelah, sebagaimana Dajjal. Dan Tuhan kita tak akan dapat dilihat dalam dunia ini, mustahil. Ya. Tapi karena tak memiliki ilmu, mereka terkecoh sehingga mereka meyakini Dajjal sebagai Tuhan. Kalau kita lihat agama-agama yang berkembang di permukaan bumi ini, banyak yang mempertuhankan manusia, banyak yang menyembah raja-raja. Ya, subhanallah. Banyak yang menyembah raja-raja. Ya, ada yang menyembah presidennya, dibuat patung, disembah, yang menyembah rajanya dibuat patung. Subhanallah. Lihatlah perbandingan agama-agama. Naam. Wa annahu ya'ridu amma yakrahu wa la yanzuru ilaih. Wa annahu ya'ridu amma yakrahu wa la yanzuru. Allah SWT berpaling daripada apa yang tak dia suka. Ya, Allah tak akan mau memandang orang-orang yang tak dia suka. Ya. Yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ya, di antaranya kata Nabi, "Thalathun la yukallimullahu wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamati wa lahum 'adzabun alim." 3 orang Allah tak akan berbicara kepadanya, berpaling daripadanya. Ya. Dan bagi mereka azab yang pedih, di antaranya adalah orang tua penzina. Sudah tua, mau mati tapi masih berzina. Subhanallah. Selayaknya orang tua tuh ingat akhirat. Sudah tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Syekhun zanin, alin mustakbir. Di antaranya sudahlah miskin sombong. Kalau orang kaya sombong ada disombongkannya. Ini sudah miskin sombong pula. Intinya dalam hadis ini Allah SWT disebutkan Nabi berpaling daripada mereka. Ya. Allah berpaling daripada apa yang tidak disukai. Walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Orang-orang munafik yang pada perang Tabuk mereka tak ikut dalam perang. Mereka datang kepada Nabi SAW menyebutkan berbagai macam alasan-alasan mereka. Ya, maka Allah menjelaskan, walau kanu fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka ikut bersama kalian, mereka hanya buat kacau belaka. Kata Allah, walakin karihallahu bi'athahum. Allah tak suka mereka ikut bersama kalian. Fathabbatahum. Allah buat mereka menetap di negeri mereka, tak mau ikut bersama kaum muslimin. Wa qila q'udu ma'al qa'idin. Waqila qudu ma'a. Maka dikatakan kalian duduklah bersama orang-orang yang tak layak pergi perang, orang-orang tua, anak-anak, perempuan, gabung sama mereka semua. Allah tak suka. Ya. Dan Allah tidak melihat kepada mereka. Tidak melihat kepada mereka, artinya Allah Subhanahu wa taala cuek kepada mereka. Tak memperhatikan mereka dan menyiksa mereka. Ya. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Allah tak melihat mereka, Allah tak mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Naam. Wa anna kilta yadayhi yaminun wa anna kilta yadayhi yaminun. Dan Allah memiliki 2 tangan, dan 2 tangan Allah sebenarnya disifati dengan yamin, kanan. Yaminun. Ya, maknanya terpuji kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita anggap sama dengan kita. Kita manusia, kalau kita makan tangan kanan. Kalau andai kata kita istinja, ada tangan kiri. Bagi Allah tak ada yang
seperti makhluk. Kanan kiri tidak. Kilta yadaihi yaminun, kedua tangannya yamin. Mulia kedua tangannya. Ya, kita andai kata memberi dengan tangan kiri terhina. Orang yang menerima terhina dan kita dianggap tak baik. Bagi Allah, kilta yadaihi yaminun. Itu kata Nabi yang mulia SAW. Jangan kau bayangkan sebagaimana kita, Ustaz, cemana tangannya dua kanan. Itu kau bayangkan Allah sama dengan dirimu. Yamin maknanya tangan yang baik, semuanya kedua tangan itu baik. Ya, tak ada yang satu lebih baik daripada yang lain. Kalau kita, kanan lebih utama daripada kiri. Kanan untuk hal-hal yang baik, kaki kanan untuk hal-hal yang baik. Kalau kita mau masuk ke masjid, kaki kanan dahulukan. Masuk WC, kaki kiri dahulukan. Makan tangan kanan. Dan kita dilarang makan dengan tangan kiri, karena ini adalah cara syaitan makan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini, kalau makan kalian hendaklah makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini, kalau minum dengan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali, syaitan itu makan minum dengan tangan kirinya. Allah tidak seperti itu. Kilta yadaihi yaminun, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala mulia, tak ada yang satu lebih mulia daripada yang lain. Naam. Wa ikhtiyar Adam biqabdatihi al-yumna. Wa ikhtiyar Adam biqabdatihi al-yumna, Allah memilih Adam dengan tangan kanannya. Dari semua bumi ini Allah ambil Adam alaihissalam, dari situlah Allah jadikan Adam alaihissalam. Ya, Allah ciptakan Adam dengan tangannya. Adapun rincian biqabdatihi al-yumna, wallahu alam, tak tahu kita dari mana riwayat ini. Ya. Naam. Wa hadisil qabdah. Ya, naam. Kemudian wa hadis al-qabdah. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam, Allah mengusap punggung Adam, Allah menggenggam satu genggaman daripada arwah anak Adam. Dia katakan ini qabdatun, satu qabdah linnari khuliqo, diciptakan untuk neraka. Diambil lagi genggaman lainnya, dikatakan lil jannati khuliqo, diciptakan untuk surga. Dan tak akan pernah ada yang berselisih. Yang dikatakan Allah ahli neraka akan masuk ke neraka. Yang dikatakan oleh surga akan masuk ke dalam surga. Ya, naam. Walahu kullu yawmin kadza wa kadza nadratun fil lauhil mahfuz. Walahu kullu yawmin kadza wa kadza nadratun fil lauhil mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat di lauh mahfuz. Wallahu alam. Yang jelas ayat mengatakan kullu yawmin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu fi sya'nin, dalam satu keadaan. Allah tak pernah istirahat, Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah menganggur. Setiap hari ada saja yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, berezeki, menahan rezeki. Kata Allah, kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah punya satu keadaan. Ya. Naam. Wa annahu yaumal qiyamati yahuthu. Naam. Yahsu. Wa annahu yaumal qiyamati yahsu thalatha hasayatin min hasayatihi fayudkhiluhum al-jannah. Wa annahu yaumal qiyamati yahthu thalatha hasayatin min hasayatihi. Bahwasanya Allah di hari kiamat akan mengambil 3 genggaman daripada genggamannya, fayudkhiluhumul jannah, Allah masukkan ke dalam surga. Hasayah itu artinya mengambil tanah atau debu. Hasawtut turabah, mengambil 3 kali ambilan genggaman, dia katakan, kemudian dia masukkan ke dalam surga. Wallahu alam. Naam. Walamma khalaqa Adam alaihi as-salatu wassalam masa dhahrahu biyaminihi faqabada qabdatan. Naam. Tatkala Allah menciptakan Adam dengan tangan kanannya, tatkala Allah telah menciptakan Adam alaihissalam, masaha dhahra, Allah mengusap punggung Adam biyaminih dengan tangan kanannya, faqabada qabdah, kemudian dia pun menggenggam satu genggaman. Naam, faqala hadhihi lil jannati wala ubali ashabul yamin wa qabada qabdatan ukhra wa qala hadhihi lin nar wala ubali ashabus shimal. Naam. Jadi Allah SWT setelah selesai menciptakan Adam, dia mengusap punggung Adam, mengeluarkan seluruh anak keturunan Adam, kemudian dia ambil satu genggam, dia katakan, hadhihi lil jannah, ini kuciptakan untuk surga, walau balik, aku tak peduli.
Ya, ashabul yamin mereka lah ahli surga. Wa qabadha qabdatan ukhra, dia ambil satu genggaman lain. Wa qala hadhihi linnar, ini diciptakan untuk neraka. Walau ubali, saya tak peduli. Ashabus shimal mereka lah para penghuni yang tadi saya sebutkan. Naam. Thumma raddahum fi sulbi abihim Adam. Kemudian Allah mengembalikan ruh arwah ini seluruhnya kembali ke dalam tulang sulbi Adam alaihissalam. Sisa hadis, sisa waktu berapa? Ya, nanti akan kita lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah